Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Syahnur dari kelas Biologi 2023D dengan NIM 23030244115. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa Indonesia dan pentingnya berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Sebelum ke video, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dan like videonya. Terima kasih, langsung aja ke pembahasannya. Kesalahan berbahasa Indonesia merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan berbahasa Indonesia sehari-hari. Kesalahan ini dapat melibatkan tata bahasa, ejaan, kosakata, dan struktur kalimat. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kunci penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Nah, tata bahasa Indonesia yang benar memiliki peranan utama dalam menyampaikan makna suatu kalimat. Nah, jika ada kesalahan dalam penerapan tata bahasa dapat mengubah makna kalimat secara substansial, sehingga kejelasan komunikasi menjadi terganggu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap tata bahasa sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam berkomunikasi. Ejaan yang benar mencerminkan tingkat pendidikan seseorang. Kesalahan dalam ejaan dapat memberikan kesan kurang profesional dan kurang perhatian terhadap hal-hal detail. Pemahaman yang baik terhadap aturan ejaan akan meningkatkan kredibilitas dan kesan positif terhadap penutur bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata yang tepat dan bervariasi menunjukkan kekayaan bahasa seseorang. Kesalahan dalam pemilihan kosakata dapat mengakibatkan penyampaian pesan yang terbatas atau kurang akurat. Oleh karena itu, memperluas kosakata dan menggunakannya dengan tepat akan meningkatkan daya ungkap dan kejelasan pesan. Nah, dalam era digital, era sekarang, penggunaan bahasa Indonesia yang baku menjadi semakin penting. Komunikasi melalui media sosial, email, dan platform digital lainnya memerlukan ketelitian dalam penggunaan bahasa agar pesan yang disampaikan tidak terjadi kesalahpahaman. Keterampilan berbahasa Indonesia yang baik akan mendukung keberhasilan komunikasi di dunia maya. Bahasa Indonesia atau bahasa adalah salah satu identitas bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah wujud penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik demi menjaga identitas bangsa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga memiliki peran dalam pembangunan bangsa. Kok bisa? Ya, karena komunikasi yang efektif melalui bahasa dapat mendukung berbagai aspek pembangunan, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Indonesia yang baik menjadi kunci kesuksesan dalam berbagai bidang pembangunan. Pada dunia kerja, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik menjadi salah satu syarat penting. Kenapa? Karena kesalahan dalam berkomunikasi dapat berdampak negatif pada hubungan kerja dan hasil pekerjaan. Nah, makanya penguasaan bahasa yang baik dan benar memberikan kepercayaan diri dan meningkatkan profesionalitas dalam lingkungan kerja. Dalam konteks hubungan internasional juga, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki peran penting. Kok bisa sih? Kenapa? Karena bahasa yang digunakan dalam diplomasi harus mengikuti aturan dan etika yang berlaku. Penguasaan bahasa yang baik dan benar akan membantu menjaga hubungan baik antar negara dan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Sebagai penutur bahasa Indonesia, penting bagi kita atau setiap individu untuk mengapresiasi dan menjaga kebersihan bahasa. Kenapa sih kesalahan berbahasa tidak hanya mencerminkan kurangnya perhatian terhadap tata bahasa, tetapi juga dapat mengurangi kualitas komunikasi. Nah, karena itu dengan menjaga kualitas bahasa Indonesia, kita turut berkontribusi dalam membangun komunikasi yang efektif dan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, inilah contoh beberapa kesalahan umum dapat muncul dalam bentuk tata bahasa ejaan maupun pemilihan kata. Yang pertama adalah ejaan yang salah. Kesalahannya yaitu saya ingin membeli sepatu tetapi saya tidak tahu mereknya. Nah, pembenarannya adalah saya ingin membeli sepatu tetapi saya tidak tahu mereknya. Penjelasannya seperti ini. Kesalahan terjadi pada penggunaan kata merek yang seharusnya itu adalah merek, tulisannya MEREK dalam konteks ini. Nah, yang kedua, ketidaksesuaian subjek dan predikat kesalahan. Anak-anak yang bermain di taman itu sangat riuh. Nah, pembenarannya adalah
anak-anak yang bermain di taman itu sangat ramai. Kenapa sih? Penjelasannya seperti ini. Kata riuh tidak tepat digunakan untuk menggambarkan suasana taman yang seharusnya ramai. Nah, kesalahan yang ketiga adalah kesalahan penggunaan kata baku. Yaitu pertama kesalahan. Saya akan mengganti handphone saya yang lama. Pembenarannya adalah saya akan mengganti ponsel saya yang lama. Kenapa ponsel sih? Ya, penjelasannya seperti ini. Penggunaan kata handphone tidak baku. Seharusnya itu diganti dengan ponsel yang kata-katanya itu baku. Nah, seperti itu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.